Halo sahabat entrepreneur, salam hebat, luar biasa. Berjumpa lagi dengan saya, Freddy Putra Ginting. Di video kali ini saya akan membahas sebuah cerita klasik di mana teman-teman pernah mendengar cerita ini. Saya yakin teman-teman pernah mendengar cerita ini. Tapi di video kali ini saya akan menceritakan kembali kepada teman-teman semua. Apa ceritanya setelah yang satu ini? Oke, teman-teman, diceritakan seorang bapak dan seorang anak membeli seekor keledai, ya. Setelah mereka membeli keledainya, mereka hendak membawa keledainya ke kampung mereka, ya. Nah, oleh bapak dan anak ini, keledai yang baru dibeli tadi itu ditarik, dituntun, ya, dituntun saja. Nah, dituntun. Nah, di tengah jalan, di tikungan pertama, ada segerombolan orang yang melihat si bapak dan anak ini menuntun seekor keledai. Dan mereka berbicara satu dengan yang lain. Itu bapak goblok banget ya. Masa seekor keledai yang masih muda, gagah, bisa berjalan, kok malah dituntun? Seharusnya kan mereka bisa menaiki keledainya. Orang keledainya bagus, sehat. Nah, si bapaknya berpikir dan melihat anaknya. Oh, benar juga ya. Kenapa nggak saya naikin saja? Akhirnya, si keledai dinaiki oleh bapaknya, ya, dan anaknya yang memegang tali. Begitu berjalan. Nah, di tikungan kedua, ada segerombolan orang lagi yang melihat dan ngomong, "Wah, oi, gimana sih? Masa bapaknya yang di atas keledai, anaknya yang masih kecil disuruh narik keledainya? Gimana ini bapaknya ini gak ada rasa kasihannya ini terhadap anaknya? Anak masih kecil, bapaknya yang enak-enak di atas keledai." Waduh, bener juga ya. Waduh, ya udah kalau gitu saya yang turun, anak saya naikin ke keledainya. Nah, berjalan lagi tuh, berjalan. Nah, di tikungan ketiga ada lagi orang yang melihat dan ngomongin lagi, "Woi, gimana kamu ya? Anaknya di atas keledai, bapaknya jalan udah tua begitu. Wah, ini anak tak tahu diri ini anak durhaka ini," gitu kan. Waduh, benar juga ya katanya. Akhirnya anaknya diturunin, gitu ya. Nah, setelah itu mereka berdua menaiki keledainya, ya, menaiki keledainya terus jalan tuh. Nah, keledainya itu kan masih muda, masih kuat mengangkat mereka. Nah, di tikungan keempat, ada orang yang melihat kejadian itu. Wah, orang itu pun berkomentar pula. "Waduh, ini ya, bapak sama anak sama saja. Masa seekor keledai yang masih kecil dinaiki berdua? Ya Tuhan, di mana berkepri kedelian mereka ini," gitu ya. Tidak ada berkehewanannya, gitu kan. Masa keledai yang kecil dinaikin, gitu kan. Waduh, iya benar juga ya, masih kecil kita naikin. Nah, akhirnya mereka turun berdua dan anaknya bertanya, "Ayah, lalu apa yang harus kita lakukan dong?" gitu kan. Ayahnya berpikir sejenak. "Oh ya, ya udah, kita ambil sebatang kayu, ya." Akhirnya si keledainya diikat kedua kakinya dan ditandu, digendong si keledai ini. Mereka berjalan, mereka pikir sudah aman dong, ya kan? Nah, nggak ada lagi karena kan sudah aman, tidak dinaikin. Akhirnya mereka gendong. Mereka pikir sudah aman, ternyata
Enggak juga, gitu kan. Di tikungan kelima, ada orang yang melihat. Komentar lagi, ini orangnya, bapak sama anak, sama-sama bego ya. Keledai yang masih muda, kuat jalan, masa digendong-gendong. Aduh, akhirnya si bapak dan si anak itu hopeless teman-teman ya, stres gitu ya. Dan akhirnya singkat cerita sampailah di situ ceritanya. Nah, apa maksud dan makna cerita ini saya sampaikan kepada teman-teman. Jadi begitulah kehidupan manusia ya. Banyak orang yang berkomentar. Apa yang kita lakukan, banyak saja orang yang berkomentar. Jadi maksud saya, pesan saya di cerita ini, saya dan teman-teman sama saja. Ini saling mengingatkan saja. Kalau menurut kita, perkataan kita, tindakan kita, perbuatan kita, itu menurut kita baik dan tidak merugikan orang lain, lakukan saja. Lakukan saja. Ya kan? Karena begini teman-teman. Kita dan orang lain mungkin beda penglihatan, ya, beda angle yang melihat. Nah, ada orang melihat frontal begini. Ada orang melihat dari sudut yang 90 derajat. Ada lagi yang melihat dari belakang. Jadi cara pandangnya itu berbeda. Mindsetnya berbeda. Ya kan? Latar belakangnya berbeda, pendidikannya berbeda, lingkungannya berbeda. Sehingga pengambilan keputusannya pun berbeda. Jadi alangkah bingungnya jika seorang manusia ketika melakukan tindakan sesuatu itu mendengarkan semua omongan itu, aduh, kasihan sekali. Jadi apakah kita tidak bisa mendengarkan masukan dari orang lain? Bisa. Kita masih bisa mendengarkan masukan dari kanan kiri, keluarga kita, saudara kita, orang terdekat dengan kita. Nah, kalau menurut kita itu membangun, untuk kita dan baik untuk kemajuan bisnis kita, pekerjaan kita, studi kita, dan lain-lain apapun yang kita lakukan, nggak apa-apa kita ambil, nggak apa-apa kita serap. Kita kombinasi dengan ide kita. Tapi kalau menurut kita itu tidak berguna, dan itu menyimpang dengan tindakan dan ide kita, udah tinggalin aja, jalanin aja sesuai dengan apa yang kita yakini, dan kita tanggung jawab dong. Kan kita tanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan, bukan mereka yang bertanggung jawab. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini saja cerita yang saya berikan. Semoga mendapat sesuatu, mereminder kembali ya tentang apa yang kita lakukan. Jadi lakukan saja apa yang menurut kita baik, apa yang perkataan kita baik dan tidak merugikan orang lain, lakukan saja. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti video ini sampai sejauh ini. Jangan lupa like-nya, berikan komentar yang terbaik, dan berikan juga subscribe-nya ya. Tekan juga loncengnya, sehingga setiap video terbaru dari saya, Anda orang pertama yang mendapatkan prioritas. Oke teman-teman, terima kasih banyak, sukses untuk kita semua, dan salam hebat luar biasa.